Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan ya, saya. Anyway, hari ini kita akan bahas tentang teori ketergantungan internasional sebagai salah satu paradigma teori pembangunan. Ya, teori ini berisi sejumlah proposisi dan generalisasi dalam menjawab pertanyaan terkait isu pembangunan, yakni kemiskinan dan keterbelakangan di negara berkembang. Kenapa di tengah pembangunan sekian persen, berapa persen, kemudian di tengah pembangunan modern saat ini dan pembangunan digital tuh ternyata kemiskinan dan keterbelakangan tuh masih ada, bahkan masih ada juga kesenjangan di negara-negara paling maju sekalipun. Jadi teori ini bisa digunakan untuk memandang kenapa kemiskinan itu dapat masih terjadi, kenapa keterbelakangan itu masih terpelihara dan dipelihara oleh sistem internasional atau sistem ekonomi internasional atau sistem apapun yang sedang berjalan. Teori ini terdiri atas teori ketergantungan neokolonial, paradigma palsu, dan pembangunan dualistik. Oke, ini sebenarnya sudah ada di bukunya Stephen Smith dan Todaro dan kemudian sudah pernah bahas. Anyway, kita bahas saja. Tesis dalam teori model ketergantungan neokolonial berisi tentang argumen adanya kepentingan golongan elit yang masih bertahan dan tumbuh subur di negara-negara berkembang. Siapa saja mereka? Ya, mereka adalah golongan elit, pebisnis, orang yang menguasai kekuasaan. Kalau di Afrika itu kebanyakan adalah orang-orang yang dekat dengan militer. Golongan elit ini adalah kelompok orang secara keseluruhan yang disebut menikmati pembangunan secara langsung. Mereka yang menikmati porsi pembangunan yang lebih besar sehingga wajar jika golongan ini menjadi elit. Karena mereka mendapat kekayaan dari setiap tetesan ekonomi dari negara maju yang mendatangi negara berkembang dengan kepentingan nasional maupun kepentingan ekonomi tertentu. Golongan elit ini kemudian tanpa disadari atau tidak melanggengkan sistem kapitalis internasional yang lekat dengan ketidakadilan. Sistem kapitalis itu memberi imbalan kepada mereka golongan elit ini atas kesepakatan dan persetujuan agar sistem tersebut dapat bertahan di negeri mereka tinggal dan sistem tersebut dapat mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh negeri yang mereka tinggali. Apa aja? Ya, ini bisa kita kaitkan secara langsung dengan tidak langsung dengan tindakan korup atau korupsi itu. Kenapa korupsi itu? Langgeng-langgeng aja gitu ya. Secara langsung ataupun tidak, golongan elit ini melayani kepentingan kapitalis tersebut yang terdiri atas kelompok internasional yang lebih berpengaruh Jadi kayak mangsa dimangsa, mangsa memangsa manusia gitu ya. Kalau ada orang yang dimanfaatkan, ternyata ada orang yang memanfaatkan orang lain, ternyata orang lain itu orang yang memanfaatkan itu ternyata juga tengah dimanfaatkan orang lain gitu ya. Intinya seperti itu, dan itu mudah ditemui di kehidupan kita. Siapa saja kepentingan internasional itu bisa jadi kepentingan Bank Dunia, IMF dengan kampanye turut membangun perekonomian dunia dalam tanda kutip, meskipun sebenarnya mereka telah membuat negara penerima dunia sehingga menjadi semakin terpuruk ekonominya dan sulit keluar dari ketergantungan ekonomi pada negara-negara maju, atau donatur. Secara singkat, pandangan ini berakar pada neo-Marxis yang mengatakan sebagian besar kemiskinannya berkelanjutan di negara-negara berkembang dengan keberadaan dan kebijakan kelompok negara kapitalis industri dari belahan bumi bagian utara. Kebanyakan sih. Tapi terminologi utara dan selatan tuh baru muncul di Andrew Webster kayaknya di buku Sosiologi Pembangunan. Silakan dicek. Kali aja saya salah, saya kan banyak salahnya. Sementara negara berkembang yang mayoritas ada di belahan bumi selatan dijaga agar sedemikian rupa tetap menjadi negara berkembang atau kurang berkembang yang tugas pokok fungsinya hanyalah menopang kebutuhan negara bagian utara. Jadi mereka hanya memproduksi benda-benda raw saja atau bahan-bahan mentah gitu ya. Mereka tidak pernah bisa atau sedikit sekali mereka bisa untuk memproduksi barang-barang yang siap jadi dengan nilai added value atau nilai tambah yang sangat tinggi dan signifikan, atau dengan nilai added value yang berpotensi untuk meningkatkan pembangunan mereka Anyway, teori ini mengatakan bahwa status quo tatanan dunia
utara dan selatan, negara maju dan tidak berkembang, kurang berkembang, itu dijaga sedemikian rupa agar tetap bertahan. Oke. Paradigma palsu. Berikutnya ya. Model ini menjelaskan keterbelakangan pada negara berkembang berasal dari masukan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat praktik. Kenapa? Kebijakan salah sasaran ini menurut paradigma palsu disebabkan kurangnya memiliki informasi yang jelas. Terlalu banyak informasi yang bias, kayak mengunggulkan pembangunan di negara-negara maju dan tidak bersifat etnosentris. Etnosentris ini keberpihakan pada badan-badan bantuan negara maju dan lembaga donor. Seolah-olah kalau tidak nerima hutang itu dosa. Tidak sih, itu kata singkatnya sih, meskipun ada banyak analisis panjang di belakangnya. Kalau kalian tertarik untuk mengetahui analisis panjang itu, silahkan browsing aja dengan ya tetap berpikir secara rasional ya, jangan ikut-ikutan melakukan kebenaran palsu ya. Teliti saja sumbernya, oke. Selain itu, keterbelakangan juga berasal dari masukan dari para pakar yang lebih banyak menghabiskan waktunya belajar strategi pembangunan di negara maju yang jika diterapkan kembali ke negara asalnya itu mengandung problem struktural serius. Misalnya apa? Oke, misalnya gini, pembangunan di negara maju itu pembangunan dapat dilakukan di negara maju dengan mengurangi level dan kesulitan birokrasi yang ada di negara maju dan memangkas birokrasi. Tapi di Indonesia birokrasinya itu masih sangat mengakar, jadi sulit kemudian melakukan pembangunan, mengkatalisasi pembangunan atau mengakselerasi pembangunan jika birokrasinya ini masih bahasanya Osborne sama Brown itu masih kaku begitu ya. Itu salah satunya sih, sehingga seringkali kalau di negara berkembang jawabannya itu kenapa pembangunan tidak maju? Ya birokrasinya sulit, ya banyak kendala-kendala, aturan saling tumpang tindih, ya seperti itulah. Itu yang disebut dengan problem struktural serius. Sehingga resep pembangunan maju tidak bisa langsung diimplementasikan di negara berkembang begitu ya. Hal ini kemudian yang diperkuat oleh teori ketergantungan neokolonial dan dualistik sebagai salah satu negara maju untuk melanggengkan kepentingannya di negara berkembang. Oke. Teori pembangunan dualistis. Dualisme adalah konsep yang dibahas secara luas dalam ilmu ekonomi pembangunan. Apa ini? Konsep ini merujuk pada adanya koeksistensi atau hidup berdampingan atau kehadiran sesuatu yang tumbuh bersama-sama antara positif dan negatif gitu ya. Kita juga sih dalam kehidupan ada positif dan negatif ya, cuma kita selalu menginginkan positif dan lupa kalau ada negatifnya. Atau terkadang kita terlalu bias, terlalu fokus dengan negatif sehingga kita lupa untuk bersyukur terhadap banyak hal yang positif. Ya itu dualisme. Kalau kehidupan kalian mengalami seperti itu artinya kehidupan kalian itu dualisme. Kayaknya iya sih. Misalnya kemiskinan yang ekstrim, hidup berdampingan dengan kekayaan yang hingar-bingar, gaya hidup yang hedonis, hidup berdampingan dengan gaya hidup yang tidak memiliki apa-apa gitu kan ya. Enggak apa-apa sih sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Kalau terlalu kaya kan ya enggak enak juga sih ya. Itu nanti asetnya saya simpan di mana gitu kalau saya terlalu kaya. Sektor perekonomian modern dan sektor perekonomian tradisional misalnya tumbuh bersama dengan kemandekan, stagnasi, dan lainnya. Tingkat koeksistensi ini ditentukan oleh 4 hal. Misalnya jumlah kumpulan kondisi yang berbeda. Ya. Bagaimana Bu cara mengetahui kumpulan kondisi yang berbeda ini? Ya, kalian yang beritahu saya ya. Koeksistensi bersifat kronis atau menetap. Apa ini artinya? Kalian yang beritahu saya ya. Dan terdapat kadar superioritas dan inferioritas. Nah ini mudah sekali ditemui ya. Kalian yang beritahu saya. Dan terakhir adalah hubungan saling terkait antara unsur superior dan inferior. Ya itu saja sih tentang teori ketergantungan internasional sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Jika ada pertanyaan sampaikan di Google Classroom. Dan sekian dari saya. Kok cepat banget sih Bu, cuma 10 menit. Ya jangan lama-lama lah biar kalian tidak bosan meskipun kalian sudah bosan. Sampai jumpa, see you again in Google Classroom. Oke, jangan dibiarkan sepi Google Classroom-nya kalau nggak gitu nanti. Ya, ikutan sepi juga.
Semangat ya semuanya, tetap stay at home. Sepertinya ada sinyal positif kalau kita akan menyelenggarakan kuliah sebentar lagi dengan prosedur new normal, dengan protokol kesehatan dan bla 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 bla. Kita harus mulai menyesuaikan dengan itu. Kita harus fight for this COVID-19. Do not forget, stay healthy, keep safe, and don't be panic if you are infected by COVID-19. Bye-bye. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.